Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian tentang biaya hidup di Turki di tahun 2026. So, kalau teman-teman mau tahu informasi lebih lanjutnya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Nah, jadi untuk biaya hidup kali ini aku membaginya menjadi 3 bagian. Itu ada yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi aku biasanya itu untuk kebutuhan tersier nggak aku tukar menjadi lira. Itu biasanya aku tetap dirupiahin. Soalnya untuk kebutuhan tersier itu kan biasanya per 3 bulan. Jadi itu biasanya aku simpan dalam bentuk rupiah. Nah, untuk kebutuhan primer itu ada 4 bagian. Ada untuk rent apartemen, terus habis itu bills, terus bahan makanan, dan juga transportasi. Untuk rent apartemen itu ada di 6.000 TL. Dan kalau dirupiahin itu 2.350.000. Nah, untuk rent ini biasanya itu berbeda-beda. Teman-teman yang lain itu biasanya lebih murah, tergantung dari teman-teman masing-masing. Kalau untuk bills itu aku bayarnya itu 750 TL atau 350.000. Itu tuh biayanya apa aja? Itu ada gas, listrik, air, wifi, dan aidat. Aidat ini untuk kebersihan apartemen. Kalau gas itu biasanya 250 TL atau 100.000, listrik 150 TL atau 60.000, air 100 TL atau 40.000, wifi 200 TL atau 80.000, dan aidat itu 100 TL atau 40.000. Jadi totalnya itu 750 TL atau 350.000 untuk membayar bills. Nah, untuk bill sendiri aku nggak pakai kartu untuk internet, soalnya kalau misalkan internet aku udah ada wifi di rumah, dan juga kalau misalnya di kampus itu juga ada wifi kampusnya. Terus kalau misalnya mau internet di luar, biasanya di public space di Turki itu biasanya disediakan wifi gratis, jadi aku nggak masukin untuk biaya internet HP. Yang ketiga, ini tuh lebih banyak pengeluarannya itu di bahan makanan. Nah, bahan makanan di sini itu ada protein, karbo, terus buah-buahan, sayur-sayuran, terus habis itu perbumbuan, dan juga untuk minum. Karena aku prefer masak dan jarang banget makan di luar, itu biasanya aku beli bahan-bahannya. Nah, itu kalau untuk bahan-bahan makanan di rumah itu ada protein, itu ada ayam 2 ekor, itu 300 TL atau 117.000. Ayam giling itu 1 kilo, 150 TL atau 60.000. Telur isi 30 butir, 200 TL atau 80.000. Ikan itu 1 bungkus, 150 TL atau 60.000. Nah, jadi kalau ditotalin untuk protein itu 800 TL atau 310.000. Untuk karbohidrat itu ada beras 5 kilo 260 TL atau 100.000. Nah, biasanya beras ini aku untuk 1 bulan langsung aku belinya. Terus habis itu roti 2 bungkus untuk sarapan biasanya itu 85 TL atau 33.000. Pasta, kalau misalnya lagi bosan makan nasi, biasanya itu aku makan pasta itu 2 bungkus 60 TL atau 24.000. Mie isi 5 bungkus yang Indomie biasa itu 70 TL atau 27.000. Tepung itu yang 2 kilo itu 60 TL atau 24.000. Ada tepung jagung. Nah, biasanya itu kalau misalnya aku mau buat dimsum atau aku mau buat bakso, itu biasanya kita makainya itu pengganti dari tepung tapioka itu tepung jagung. Itu 2 bungkus 40 TL atau 16.000. Yufka itu aku biasanya pakai untuk buat dimsum. Jadi kan itu ada kulit, biasanya kulit dimsum kan. Nah, itu biasanya itu aku pakai yufka. Itu 1 bungkus 50 TL atau 20.000. Gula itu 1 kilo 90 TL atau 35.000. Nah, jadi kalau ditotalin untuk karbohidrat itu 750 TL atau 300.000. Terus ada buah-buahan, itu aku biasanya beli apel, pir, jeruk, sama anggur. Aku kalau lagi mager sarapan biasanya itu makan apel, makanya aku lebih banyakin apel. Di sini tuh ada 2 kilo 180 TL atau 70.000.
Terus ada pir, 1 kilonya itu 100 tele atau 40.000. Jeruk ada 2 kilo, itu 90 tele atau 35.000. Anggur itu 1 kilo, 120 tele atau 47.000. Kalau ditotalin itu aku menghabiskan 500 tele atau 200.000 untuk buah-buahannya. Lanjut ada sayur-sayuran, itu di sini ada bawang bombay karena dipakai untuk masak. Jadi aku beli 2 kilo, 30 tele atau 12.000. Bawang putih itu setengah kilo, 100 tele atau 40.000. Cabai itu aku beli 1 kilo, 100 tele atau 40.000. Timun itu setengah kilo, 40 tele atau 16.000. Bayam 1 ikat itu 50 tele atau 20.000. Kentang 1 kilo 20 tele atau 8.000. Wortel 1 kilo 35 tele atau 14.000. Terong 1 kilo 80 tele atau 31.000. Nah, jadi kalau ditotalin untuk pengeluaran sayur-sayuran ini ada di 500 tele atau 200.000. Jadi sama kayak yang buah-buahan. Terus lanjut ada perbumbuan. Di sini tuh ada bawang putih bubuk. Aku biasanya pakai untuk marinasi ayam. Itu aku beli 2 bungkus 120 tele atau 47.000. Cabai bubuk 100 gram itu 50 tele atau 20.000. Kunyit bubuk itu 20 tele atau 8.000. Lada hitam itu 65 tele atau 25.000. Penyedap itu aku belinya 2 kotak yang isi 12, 60 tele atau 23.000. Garam itu 10 tele atau 4.000. Nah, jadi kalau ditotalin untuk perbumbuan ini adalah 350 tele atau 150.000. Terus ada minuman, itu biasanya aku beli susu 2 kotak itu 80 tele atau 31.000. Teh juga yang kotakan itu 1 kotak 20 tele atau 8.000. Kalau ditotalin untuk minuman itu 100 tele atau 40.000. Nah, itu untuk bahan makanan. Jadi itu prefer untuk teman-teman sendiri. Tapi kalau menurut aku masak itu lebih hemat karena kalau misalnya makan di luar sekali makan itu bisa habis 200 telean gitu. Dan makanannya juga itu-itu aja dan pastinya nggak sehat banget kalau makan di luar terus. Terus ada transportasi. Di sini tuh kalau transportasi naiknya itu bus, kalau pulang balik berarti 40 tele, itu ngabisin 1000 tele atau 400.000 untuk 1 bulan. Jadi kalau ditotalin kebutuhan primer itu totalnya 10.750 tele atau 4.270.000. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Ini tuh ada snack. Aku suka banget ngemil, jadi aku ada 600 tele atau 235.000 aku sisihkan untuk ngemil. Ini biasanya kalau misalnya snack atau mau pergi makan di luar itu boleh banget, tergantung mood aku pada saat itu. Yang kedua, cleaning stuff, itu ada sabun cuci piring, deterjen, sama pewangi pakaian. Kalau sabun cuci piring itu 100 tele atau 40.000, deterjen 1 kilo 100 tele, dan juga pewangi pakaian itu juga 100 tele atau 40.000. Nah, jadi kalau ditotalin untuk cleaning stuff itu 300 tele atau 117.000. Karena aku punya kucing, jadi aku beli pasir kucing dan juga makanan kucing, itu aku menghabiskan 300 tele atau 117.000. Dan karena jurusanku landscape arsitektur, itu biasanya itu banyak banget ngeprint, dan ngeprintnya itu gede-gede banget paftanya atau lembarannya. Itu biasanya aku menyisihkan per bulannya itu 200 tele atau 78.000. Jadi untuk kebutuhan sekunder itu totalnya 1.500 tele atau 550.000. Jadi teman-teman misalnya kalau nggak punya kucing, terus kalau misalnya nggak ada kebutuhan untuk ngeprint itu bisa banget dikurangin dari kebutuhan sekunder ini. Terus kalau misalnya kebutuhan tersier, itu aku biasanya ada di beauty, ada di makeup, skincare, body care, hair care, dan dental care. Ini itu aku menyisihkan setiap bulannya itu 500 tele atau 200.000, dan ini aku biasanya nggak per bulan belinya karena habisnya itu biasanya 3 bulan sekali. Jadi aku simpan duitnya itu dalam bentuk rupiah, dan jarang banget aku simpan dalam bentuk lira karena kalau misalnya lira itu bakalan kursnya nggak pasti,
jadi menurut aku lebih aman untuk saving dalam bentuk rupiah aja. Terus habis itu ada fashion, itu aku juga beli baju juga nggak sering banget, itu kalau bisa aku beli baju itu 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, itu tergantung banget, karena menurut aku kalau sering beli baju itu juga nggak bagus buat lingkungan juga. Jadi menurut aku untuk beli baju itu nggak usah terlalu banyak, itu biasanya aku menyisihkan itu 100.000 per bulannya. Jadi total kebutuhan tersier ini adalah 750 tele atau 300.000. Kalau misalnya skincareku habis, itu aku ambil aja dari rupiah yang aku simpan. Jadi total dari keseluruhan kebutuhan, kalau misalnya dimasukin primer, sekunder, dan tersier, itu totalnya 5.120.000. Tapi kalau misalnya nggak dimasukin yang tersier, itu pengeluaran per bulannya itu aku 4.820.000. Nah, ini tuh adalah estimasi yang aku keluarkan per bulannya. Jadi kalau diestimasikan untuk biaya hidup di Turki itu 3 juta udah paling hemat banget. 4.500.000 itu yang lebih moderat kalau untuk student. Tapi kalau untuk aku lebih mementingkan kesehatanku, makanya aku lebih prefer makan di rumah daripada pergi ke cafe. Jadi kalau misalnya ke cafe itu aku juga per bulan itu biasanya 1 kali atau 2 kali gitu. Itu tergantung mood aku lagi, tapi itu balik lagi ke teman-teman masing-masing. So, thanks so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat lain yang membutuhkan. And I'll see you guys on my next one. Bye!